اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam yang penuh keberkahan ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Madinatul Iman, Komplek Balikpapan Islamic Center. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri teladan kita dalam kehidupan ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa afdali khalqillah Habibillah wa sahbatillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa Rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Manusia yang tak kenal lelah. Apa maknanya tak kenal lelah? Artinya dia gak lelah. Ya, nggak ada orang yang lebih lelah daripada Nabi Muhammad. Nggak ada yang lebih capek daripada Nabi Muhammad. Nggak ada yang lebih penat daripada Nabi Muhammad. Padahal beliau diberikan kekuatan bagaikan 40 laki-laki yang kuat. Tapi beliau karena lezatnya jalan yang diridhoi oleh Allah sampai beliau melupakan lelahnya. Nah, itu makna tak kenal lelah bagi Rasulullah di dalam membimbing umat, memberikan manfaat. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, "Qul, wahai kekasihku, wahai Muhammad, katakan, hadhihi sabili, ini adalah jalanku." Rasulullah diperintahkan oleh Allah berucap, "Ini jalanku," kata Nabi Muhammad diperintahkan. Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah, ala basiratin ana wa man ittaba'ani, mengajak manusia kepada Allah ala basirah, dengan ilmu, dengan akhlak, dengan kebijaksanaan, dengan membawa kedamaian. Dan ini adalah jalannya Nabi, dan terbuka peluang bagi siapapun yang mau ikut bersama-sama di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan di dalam hadis, wa laqad uzitu fillah ma lam yu'za bihi ahad wa khuwiftu ma lam yukhaf bihi ahad. Aku telah diganggu di jalan Allah dengan gangguan yang tidak pernah dirasakan oleh siapapun. Aku diteror di jalan Allah dengan teror yang tidak pernah dirasakan oleh siapapun. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tatkala diganggu, tatkala diteror, beliau tidak menyalahkan orang lain. Ketika dakwahnya ditolak, dia tidak menyalahkan orang, akan yang mendapatkan keuntungan besar. Sebab dengan kita salawat kepada Nabi Muhammad, satu kali dibalas oleh Allah untuk bersalawat kepada kita 10 kali. Selama ini Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nah, kamu mau merasakan salawat dari Allah, salawatlah kepada Nabi Muhammad 1 kali, dapat salawat dari Allah 10 kali. Salawat kepada Nabi Muhammad 10 kali, dapat dari Allah 100 kali. Salawat 100 kali, dapat dari Allah 1000 kali. Itu para ulama mengatakan satu salawat dari Allah untuk hambanya cukup sebagai kebanggaan, kemuliaan bagi hamba tersebut dunia dan akhirat. Bagaimana halnya 10 sebagai imbalan dari satu salawat yang kita lantunkan, yang kita ucapkan. Dan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salat kita nggak sah
kecuali salawat kepada Nabi Muhammad. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan di dalam hadis, "Man shalla alayya ashra marat kulla yawmin, man shalla alayya kulla yawmin ashra marat fi sabah wal masa, atau kama qala, halal lahu aw wajabat lahu syafa'ati yaumil qiyamah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku setiap hari, pagi 10 kali dan sore atau malam 10 kali, maka orang tersebut pasti wajib mendapatkan syafaatku besok di hari kiamat. Minimal pagi 10 kali salawat, sore atau malam 10 kali salawat, maka kita pasti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang untung? Yang salawat atau Nabi Muhammad? Kita yang beruntung dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat kepada Rasulullah, lantunkan, ucapkan salawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Baca salawat tersebut, salawat kepada Nabi dengan rindu, dengan cinta, dengan kasmaran. Beda dengan salawat yang asal-asalan tanpa kerinduan, walaupun semua salawat diterima. Amaluna bainal qabul wa al-iman. Amalan kita antara diterima, bisa ditolak, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad. Itu terjamin 100% diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat seseorang bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pagi 10 kali dan malam atau sore 10 kali, dia rutinkan hal tersebut, maka hari kiamat pasti mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, beliau teladan yang terbaik. Gak ada satu perbaikan pun melainkan sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita hadir majelis, kita ingin keluar dari majelis menjadi insan yang lebih baik lagi. Birrul walidain manfaat walaupun dilakukan oleh non-muslim dan diganjar oleh Allah Ta'ala, walaupun pelakunya non-muslim dalam bentuk ganjaran duniawi. Adapun akhirat, ganjaran akhirat itu hanya untuk mukminin dan muslimin. Silaturahmi manfaat walaupun dilakukan oleh non-muslim, dan silaturahmi berkah, bikin umur tambah panjang, rezeki tambah luas. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di antara amalan-amalan yang sangat ampuh. Salat 5 waktu berjamaah, kemudian juga birrul walidain, silaturahmi. Jangan putusin silaturahmi. Sama satu yang paling penting, kita nggak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, jangan ganggu orang. Jangan mengganggu orang dengan mulut ataupun tangan kita. Jadilah muslim mukmin yang sejati. Siapa muslim yang asli? Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang asli yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Mukmin, al-mukminu, mukmin yang asli, bukan yang KW, bukan yang laba-laba. Mukmin yang asli, man aminahun nas ala amwalihim wa aradihim, yang membuat manusia lain aman terhadap aset mereka, harta mereka, dan merasa aman terhadap kehormatan mereka. Membuat manusia lain, baik manusia lain itu muslim ataupun non muslim, aman. Mukmin memberikan rasa aman kepada manusia lain. Gak ada baiknya, tidak ada baiknya, gak punya kebaikan. Mana sholatnya? Angus. Mana puasanya? Gugur. Gak ada baik yang dia punya. Gak ada baiknya pada wanita tersebut. Orang macam begini letaknya di neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Nabi memperingatkan kepada kita sekalian. Kita boleh mau cari dunia, mau cari harta, silakan, tapi jangan zalimin orang.
Mau cari tahta silahkan, tapi jangan mencaci orang, jangan memaki orang, jangan menggosipin orang, jangan memprovokasi masyarakat saling mencaci, memaki, bermusuhan satu sama lain. Mau harta silahkan dengan cara yang baik, tanpa melakukan tindakan-tindakan yang buruk di tengah-tengah masyarakat. Nabi berkata memperingatkan kepada umatnya, ya ma'asyara man amana bilisani wa lam yadkhulil iman wallah. Wahai orang-orang yang beriman dengan mulutnya sedangkan iman belum masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Nabi bilang, orang yang macam ini tahu perangainya bagaimana? La tu'zul muslimin wa la tattabi'u awratihim. Dalam riwayat la tahdabul muslimin. Jangan kalian mengganggu orang Islam. Dalam riwayat jangan ngomongin, ngegosipin sesama muslim, dan jangan cari aib kekurangan mereka. Mencari-cari aib kekurangan orang lain untuk disebarkan. Yang cari-cari aibnya orang bakalan dibongkar aibnya orang tua dan dipermalukan. Dia bilang dzalik. Orang yang beriman dengan mulut tapi iman gak masuk hati, cirinya gemar mengganggu muslim lain, gemar bergosip mengumpat, gemar mencari aib dan kesalahan orang lain. Sibukkan diri dengan aib kita sendiri, jangan sibuk sama aibnya orang. Kita tahu 1000 aibnya orang lain, apa gunanya buat kita? Idza ahabballahu 'abdan basarahu bi 'uyubi nafsihi wa syaghalahu biha. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, dijadikan hamba tersebut melek, jeli, mengerti tentang aib dan kekurangannya sendiri, dan disibukkan untuk memperbaiki kekurangannya. Tapi apabila Allah benci kepada seorang hamba, dibikin sibuk dengan aibnya orang lain, sedangkan aibnya sudah. Itu ulama bilang, wa syahidu iflasil fata yahdu aibihi wa dzikru uyubil alamin min al-'adli. Ay syahidu iflasil fata min al-'adli. Bukti kebangkrutan seseorang, bukti akan bangkrutnya akal seseorang adalah ketika dia sibuk dengan aibnya orang lain dan dia buka, dia lalai, lupa kepada aibnya sendiri. Sibuk dengan aibnya orang. Dia sibuk, fulan punya 50 aib, fulan punya 100 aib, fulan dosanya ada 10, fulan dosanya ada 1000. Sibuk. Tahu nggak? Dosanya Fir'aun dengan dosa kita yang paling kecil, mana yang paling membahayakan kita? Dosanya Fir'aun yang ngaku Tuhan, yang sampai bilang ana rabbukumul a'la. Fir'aun yang kerjaannya menyembelih bayi laki-laki. Fir'aun mempermalukan, menistakan kaum wanita, menindas, menjajah. Dosanya Fir'aun yang paling besar, dosanya Fir'aun dengan dosa kita yang paling kecil. Semua dosa Fir'aun digabungkan dengan satu dosa kita yang paling kecil. Mana yang lebih membahayakan kita? Dosa kita. Dosanya Fir'aun membahayakan kita, nggak membahayakan diri kita. Kenapa kita sibuk sama dosanya orang? Padahal yang lebih membahayakan diri kita dosanya kita. Nasihat silakan nasihati, tapi jangan sibuk orang-orang aibnya orang, kesalahannya orang. Apa kita nggak punya jadi target itu anak-anak kecil, remaja itu yang ditarget. Waliyadillah min dzalik. Selamatkan, jaga dari pergaulan bebas, dari narkoba, obat-obatan terlarang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan perlindungan kepada kita sekalian, dan Allah Ta'ala jadikan insyaallah negeri ini makin makmur, makin berkah, Kalimantan Timur makin makmur, Balikpapan damai dan akur. Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari sifat mencela dan lacur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan hati kita hingga kita meninggal dunia mendapatkan rahmat Allah Ta'ala hingga alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Allah menjaga mana
Allah Akbar. Oke, 100.000. Pertanyaan berikutnya, berapa anaknya Nabi? Anak pertama namanya? Ibu. Anak terakhirnya Nabi. Kalau begitu berapa anak laki-lakinya Nabi? Oke, Bapak Ibu, atau Jokowi, atau Prabowo, atau Kakak Masku, atau Gibran, atau artis Korea, tapi demi Allah, bukan itu yang memberi pertolongan nanti di akhirat. Bukan mereka yang memberikan pertolongan. Joko Widodo sejago-jagonya, SBY sejago-jagonya, Habib Yusuf Habibie sejago-jagonya, As'ad Latif sejago-jagonya, bahkan yang punya Habib Jinnan semulia-mulianya. Demi Allah, mereka tidak akan mencarimu nanti pada masa. Siapa yang mencarimu? Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam kitab, ketika Nabi bangun, diangkat, lalu dia kosong matanya. Manusia pertama dibangkitkan Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buka matanya. Kira-kira kalau bapak ibu dibangkitkan pertama buka mata, siapa dicari? Kalau saya begitu saya mana sendiri? Mana mama Ninci? Mana Ninci enak? Nabi tidak. Beliau tidak cari Hasan Hussein cucu kesayangannya. Beliau tidak cari bapaknya yang tidak pernah dilihat wajahnya. Beliau tidak cari istrinya Khadijah yang menolongnya ketika diboykot. Siapa yang mencari? Ya Jibril. Kalau ini hari kebangkitan, aina Muhammad? Mana Muhammad? Allah ini. Ada kira-kira pemimpin begitu begini. Cari macam betul. Dan bilang saya tidak ambil gaji. Betul kok tidak ambil gaji. Tapi ada bonus yang lain. Ya. Apa cukup di akhirat? Di dunia ketika Rasulullah akhir hayatnya, beliau dimesuk nyawa Nabi terakhir kali berucap Nabi di dunia. Siapa yang disebut? Apa betul disebut Hasan Hussein, Khadijah? Tidak. Apa yang disebut? Ibuku. Tidak. Siapa yang disebut Nabi? Ummati. Begitu cintanya Nabi kepada informasi itu ada 25 Nabi dan Rasul, tapi yang dicerita lagu ini Nabi yang terakhir, bukan Nabi pertama. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Siapa ibunya? Siapa bapaknya? Abdullah. Mana tinggal? Bulan papa dan perintah Madinah tempat tinggal. Di Madinah. Pertanyaannya, bisakah itu menyebut satu saja dari ceramah Rasulullah mencintai Rasulullah bagaimana caranya? Salat. Syukur yang ini sama depan mana? Iya, paling belum, jangan cukup pulang. Kita belum berdoa. Yang pulang itu akan menanggung dari setan. Ya, ibu-ibu, siapa namanya? Yang sudah bernama ada nama Muhammadnya. Ayo mana? Yang sudah ada
Masaknya ada. Kalau begitu, yang menolak Ada apa lagi? Rahmatnya. Gini pada. jawab dulu pertanyaan. Masya Allah. Bukan syarat itu. Karena itu penyebab di sini. Dan tadi itu juga sudah lepas syaratnya. Nah, pertanyaan yang mudah-mudahan kalau bisa jawab. Pak, udah. Berapa nantinya? Berapa? 7. Berapa laki-laki? Berapa perempuan? Anak pertamanya? Siapa yang sekarang